kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berharap apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai kelas kita pada malam hari ini, terakhir kan kita membahas tentang kategori konsonan ya. Jadi untuk kelas ini kan kategorinya adalah kelas dasar ya. Jadi kita sama-sama belajar dari dasar banget gitu ya. Sebelumnya kelas ini sudah mulai belajar pada saat itu pembelajaran kita adalah tentang kategori konsonan. Kita sudah membahas tentang kategori konsonan. Nanti kita tinggal melanjutkan pembahasan saja seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut pembahasan kita, untuk konsonan, apakah masih ada yang bingung untuk konsonan? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kategori konsonan sebelum kita coba lanjut pembahasan kita malam hari ini? Ada pertanyaan tentang kategori konsonan? Oke, ya saya rasa tidak ada lagi ya untuk kategori pertanyaan konsonan. Semuanya sudah dapat dipahami sesuai dengan hal yang pembahasan kita kemarin ya. Kemudian untuk video pembelajaran kita tentang kategori materi konsonan juga ada di YouTube kita ya. Jadi kalian bisa tonton ulang untuk kategori pembahasan kategori konsonan seperti itu. Oke, jadi konsonan semuanya. Ya, untuk yang belum ikut dari awal nanti mungkin bisa cek YouTube kita atau misalnya hubungin admin kita yang terkait. Nanti akan dikasih link YouTube untuk pembahasan pertama. Jadi kalian bisa yang namanya tonton ulang pembahasan kita kira-kira di minggu sebelumnya apa seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian belum apa ya belum ikut di kelas sebelumnya gitu ya di pertemuan sebelumnya karena disesuaikan aja nanti kalian bisa yang namanya disesuaikan aja nanti kalian akan bisa memahami konsep pembelajaran kita. Kemudian sebelum saya lanjut kepada materi kita pada malam hari ini, ada hal yang harus saya sampaikan yaitulah terkait dengan kategori kelas kita. Oke, jadi nanti untuk kategori kelas kita nantinya, di sini kita harus pahami dulu bahwa kita ini ada dua kategori wajib mata pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah mata pembelajaran kebahasaan. Ya tentu saja yang kita bahas seperti hari ini ya mata pembelajaran kebahasan ini sangat wajib sekali kita pelajari atau wajib sekali kita hadir dan juga mengerti pembahasannya. Kenapa? Karena nanti di bagian ujian akhir kita sebelum naik ke level berikutnya kita akan ada yang namanya ujian akhir. Jadi sebelum kita lanjut kepada kategori Ya, saya ulang. Sebelum kita lanjut kepada kategori ujian akhir, itu kita diwajibkan untuk memahami semua pembahasan kita dalam pembelajaran kita gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah pembahasan tentang kategori bahasa ini sendiri. Kemudian selanjutnya untuk kategori yang terpenting juga nanti kita ada kelas khusus sejarah dan juga budaya ya, kelas khusus sejarah dan juga budaya. Untuk kelas khusus sejarah atau budaya kita ini akan dilaksanakan pada besok hari pada pukul 8 malam waktu BKK Times atau waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi di ujian akhir nanti itu juga ada ujian tentang pengetahuan kebahasaan dan juga ujian tentang yang namanya sejarah dan juga kebudayaan Thailand gitu ya. Jadi diharapkan bahwa kalian tidak hanya hadir dalam kelas bahasa, kalian juga harus hadir ke dalam kelas sejarah. Kenapa? Karena nanti supaya bisa menjawab dari ujian yang akan ada nantinya di setiap akhir bulan kita. Seperti itu. Ya, jadi nanti hadir di setiap kelas diusahakan. Kemudian di akhir kelas ini nanti akan dikasih link absensi. Di akhir kelas ini akan dikasih link absensi. Nah, kalian bisa isi link absensi sesuai dengan kategori pernyataan yang ada di link tersebut ya, seperti itu. Oke, nah itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan di awal ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan di awal. Jadi yang penting kalian sudah memahami yang namanya aturan dari kelas kita. Kemudian di pertemuan sebelumnya ya, di perkenalan sebelumnya juga sudah banyak disampaikan tentang kategori aturan-aturan kelas kita. Saya rasa kalian sudah memahami. Oke, silakan Piadis, ada yang mau disampaikan? Ya, sawadika kawan. Selamat malam semua. Uh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fizi. Ini saya mau cuma sampaikan aja, itu untuk materi dari sejarah dan budaya, uh, kalau bisa itu di print. Karena itu dari materi-materi yang nanti akan di-share itu bisa kalian jadikan modul sendiri untuk sejarah dan budaya. Jadi nanti kalau mungkin misalnya ada tugas dari saya secara pribadi, nantinya kalian nggak ribet lagi nyari-nyari materinya gitu. Terus ketambahan juga untuk memudahkan kita belajar di kelas sejarah dan budaya. Jadi kalau udah punya pegangan materinya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita jimit dan ketika kita bahas sub-sub bagian dari materi yang ada, kitanya jadi nggak bolak-balik buka link, kita nggak bolak-balik buka materi yang udah di-share gitu maksudnya. Itu aja sih, Pi. Makasih. Oke, baiklah, terima kasih kembali Fiadis. Ya, benar banget dari yang Fiadis sampaikan tadi sebagai pengampu kategori pembelajaran sejarah dan juga kebudayaan. Nah, jadi untuk apa yang disampaikan dari Fiadis tadi, sebisa mungkin untuk kita sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya kalian yang memiliki kemudahan dalam fasilitas kayak memprint yang udah di-share, itu silahkan di-print. Tapi kalau misalnya ada sedikit kendala dengan kategori hal lain dan sebagainya, boleh jangan dicatat dan lain sebagainya agar kalian tidak ketinggalan materi ya, agar tidak ketinggalan materi seperti itu. Oke, ya sebelum kita mulai nih kelas kita dari pernyataan yang disampaikan tadi oleh saya ataupun ada yang mau tanya sama Piadis dan lain sebagainya, silakan saya beri kesempatan sebelum kita mulai kelas kita. Oke, sudah tidak ada ya? Oke, baiklah. Nah, kalau gitu untuk hari ini kita mulai saja kelas kita. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kategori konsonan di dalam bahasa Thailand. Unsur terpenting dalam pembentukan sebuah bahasa itu bukan hanya terdiri dari konsonan, tapi juga terdiri dari vokal. Bahasa apapun itu ketika dia diucapkan harus ada yang namanya konsonan dan juga vokal ketika di dalam sebuah pengucapan. Walaupun karakter Thailand atau misalnya bahasa Thailand ini bisa dikategorikan adalah salah satu karakter abugida, tapi di dalam pembacaan dia tetap yang namanya memerlukan bunyi vokal agar kata tersebut bisa dibacakan. Jadi vokal dalam bahasa Thailand itu sangat penting sekali. Oke, di dalam sebuah bahasa, vokal merupakan salah satu bagian penting untuk membantu pembentukan suatu suku kata selain dari konsonan. Peranan vokal ini juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena suatu vokal atau suatu konsonan apabila tidak didampingi oleh vokal, dia tidak bisa yang namanya memiliki atau menghasilkan bunyi. Sedangkan untuk kategori vokal apabila dia berdiri sendiri itu tetap dikatakan sebagai kategori bunyi sebagai pembentukan satu suku kata. Penghitungannya adalah satu suku kata. Oke, sederhananya kalau misalnya kita di dalam bahasa Indonesia kita ambil kategori konsonan sebanyak apapun seperti ini, kalau tidak didampingi oleh vokal, konsonan ini tidak bisa dibaca dan menghasilkan suku kata. Berbeda kalau misalnya dia hanya sebatas vokal doang. Nah, A, I, U, E, O, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kategori vokal, ini sudah bisa dihitung sebagai satu suku kata. Sedangkan walaupun dia kumpulan beberapa konsonan tanpa didampingi oleh vokal dalam suatu pembacaan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai satu suku kata. Nah, itulah betapa pentingnya vokal dalam sebuah bahasa, termasuk di dalam bahasa Thailand. Kalau misalnya kita pahami vokal dalam bahasa Indonesia ada sekitar 5 vokal, nah di dalam bahasa Thailand kita memiliki sekitar 32 vokal. Jadi di dalam bahasa Thailand ada 32 vokal nih. Nah, jadi untuk kalau misalnya dijumlah konsonan dengan vokal, 44 konsonan ditambah dengan 32 vokal, jadi semua yang harus kita pahami adalah 76 bentuk aksara yang dari konsonan dan juga vokal doang. Seperti itu. Oke, nah itulah dia pengenalan tentang kategori vokal. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kategori vokal dalam bahasa Thailand, alangkah lebih baiknya jika kita memahami terlebih dahulu sifat-sifat vokal. Jadi ada sifat-sifat vokal di dalam, ada sifat-sifat vokal seperti itu ya. Untuk kategori bahasa Thailand itu ada sifat-sifat vokal tersendiri. Nah,
Apa sajakah sifat-sifat vokal tersebut? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa di dalam bahasa Thailand ada pengkategorian vokal panjang dan juga vokal pendek. Di dalam bahasa Thailand ada pengkategorian vokal panjang dan juga vokal pendek. Apa maksud kategori vokal panjang dan juga vokal pendek tersebut? Kategori vokal panjang ya, satu vokal itu dibagi jadi dua kategori, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Jadi kalau misalnya dia vokal panjang ya dibacakan agak panjang, tapi kalau misalnya kategorinya adalah vokal pendek, dia penyebutannya seperti ditekan. Kita contohkan di sini sebagai dua kategori vokal, yaitu adalah sara A dan juga sara A. Oke. Nah, yang pertama kita harus ketahui adalah kata sara. Di dalam bahasa Thailand, sara ini artinya adalah vokal. Jadi kalau misalnya saya katakan sara A, artinya adalah vokal A. Oke, kalau misalnya konsonan, nama dan juga bunyinya berbeda, seperti konsonan kol kwai, itu namanya bunyinya adalah K. Sedangkan untuk kategori vokal, nama dan juga bunyinya sama. Kalau kita katakan salah A, artinya bunyinya adalah A untuk kategori vokal pendek. Kalau kita sebutnya salah A, artinya adalah kategori vokal panjang. Bunyinya A, seperti itu. Jadi ada pengkategorian vokal pendek dan juga vokal panjang. Ini kita harus perhatikan. Penyebutan kategori vokal pendek harus dan juga vokal panjang haruslah sesuai. Dan kita juga harus mengetahui vokal mana saja yang masuk kategori vokal panjang dan juga vokal pendek. Karena juga sangat berhubungan nantinya dengan aturan penentuan nada. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya kita harus pahami bahwa di dalam bahasa Thailand itu vokal tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya konsonan. Vokal tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya konsonan. Mungkin kita mengetahui kalau misalnya si vokal itu bisa membentuk bunyi satu suku kata tunggal. Tapi di dalam penulisan kita tidak bisa mendirikan satu vokal tanpa yang namanya konsonan. Seperti contoh si vokal A tadi, sara A, kita ambil vokal panjangnya. Untuk bahasa Thailand, vokal A-nya itu dituliskan seperti ini. Sara A, vokal A. Tapi kalau misalnya kita cuma hanya menulis kategori A seperti yang kita lihat tadi, kategorinya itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa menuliskan seperti ini saja di dalam penulisan. Dia memerlukan yang namanya konsonan pembantu untuk membuat dia berdiri. Nah, apakah konsonan pembantu tersebut tergantung dari kita ya. Maksudnya kalau misalnya kita memang mau membuat konsonan yang ada bunyinya itu bisa saja. Seperti di sini, kemarin kita belajar ada yang namanya konsonan moma yang mana dibaca dengan bunyi M. Nah, kalau misalnya kita gabung nih moma sama sara A, bisakah dia berdiri? Ya bisa, si sara A-nya bisa berdiri gitu. Akan tetapi bunyi yang dihasilkan tentu saja penggabungan dari bunyi konsonan M tambah A. Jadi bunyi yang ia hasilkan adalah ma, seperti itu. Oke. Jadi kita pahami dulu konsep ini sama kayak bagi kalian yang mungkin ada yang belajar bahasa Korea sebelumnya, konsep ini sama dengan konsep bahasa Korea yang mana vokalnya tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan konsonan pembantu untuk membuat dia berdiri. Nah, si konsonan pembantu itulah yang kita perlukan gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau buat konsonan yang ada bunyinya tidak masalah. Akan tetapi kalau misalnya nanti ada konsonan yang ada bunyinya, terpaksa bunyi konsonan sebagai pembantu vokal berdiri itu dibaca, kemudian baru ditambah bunyi si vokal tadi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin membentuk bunyi vokal tunggal? Nah, untuk membentuk bunyi vokal tunggal, penambahan konsonan yang kita gunakan adalah konsonan oang. Kemarin tentang kategori konsonan oang, kita juga sudah membahasnya. Yang mana konsonan oang itu termasuk ke dalam kategori salah satu silent konsonan atau konsonan yang tidak memiliki bunyi. Nah, walaupun dia tidak memiliki bunyi, tapi kategorinya dia tetap adalah sebuah konsonan seperti itu. Nah, jadi kita contohkan di sini adalah kategori si konsonan oang. Kemudian kita tambah dengan si sara A. Kita tambah dengan kategori sara A. Oke,
Si secara A di sini bisa berdiri. Kenapa? Karena dia dibantu oleh si konsonan oang. Karena dia dibantu oleh si konsonan oang. Seperti itu. Kemudian untuk bunyinya bagaimana? Nah, karena oang ini adalah silent konsonan yang tidak memiliki bunyi, artinya tidak ada bunyi. Ditambah si konsonan tidak memiliki bunyi, kemudian ditambah dengan si vokal A. Yang nggak ada bunyi ditambah dengan bunyi A doang, ya artinya cuma menghasilkan bunyi vokal A doang. Seperti itu. Jadi apabila kita ingin yang namanya membentuk vokal tunggal, membentuk pembacaan bunyi vokal tunggal di dalam suatu penulisan, maka penambahan yang digunakan adalah penambahan konsonan oang. Seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi, bahwa kategori vokal di dalam bahasa Thailand itu memiliki posisi tersendiri terhadap konsonan. Vokal dalam bahasa Thailand itu memiliki posisi tersendiri terhadap konsonan. Oke, mungkin di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal hal ini. Kita cuma kita kalau misalnya kita di dalam bahasa Indonesia itu kita hanya yang namanya kalau misalnya vokal tersebut kita perlukan ya kita tulis gitu. Ya kalau misalnya vokal tersebut kita perlukan ya kita tulis gitu. Tidak ada kategori posisi. Tapi di dalam bahasa Thailand ada yang namanya posisi vokal terhadap konsonan. Posisi vokal terhadap konsonan. Jadi ada posisi vokal yang berada di belakang konsonan seperti ini, seperti si Sarah A, konsonannya kan di sini. Jadi ini saya katakan di belakang konsonan. Ada posisi vokal yang diletakkan di belakang konsonan. Kemudian selanjutnya ada kategori vokal yang di atas konsonan seperti Sarah I misalnya. Ada kategori vokal yang posisinya di depan konsonan dan juga ada kategori posisi vokal yang berada di bawah konsonan. Jadi kategori vokal dalam bahasa Thailand itu tergantung dengan posisinya. Dan kita harus menuliskan sesuai dengan kategori atau sesuai dengan posisinya. Kalau misalnya vokal tersebut berada di belakang konsonan, maka tulislah dia di belakang konsonan. Kalau misalnya vokal tersebut berada di bawah konsonan, maka tulislah dia di bawah konsonan. Kita harus sesuaikan. Kita tidak boleh yang namanya menuliskan sebuah konsonan sebuah vokal yang posisinya harusnya ada di belakang konsonan, tapi kita tulisnya di depan konsonan, ya itu adalah sesuatu yang salah. Itu adalah sesuatu yang salah. Maka kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan kategori tersebut. Oke, nah itu dia untuk kategori sifat-sifat vokal. Saya rasa sudah dapat difahami. Kemudian berikutnya, di sini kita lihat untuk kategori vokal. Tentu saja kita punya yang namanya vokal panjang dan juga vokal pendek. Dan kita harus memahami bagaimana aturan yang namanya aturan dari penulisan vokal. Aturan penulisan vokal itu sama saja dengan aturan penulisan konsonan kita kemarin. Yang mana kalau misalnya penulisan atau bentuk aksara tersebut dimulai dari tanda bulatan, maka kita mulai atau kita tulisnya dari tanda bulatan tersebut. Kemudian kalau misalnya dia dimulai dari kategorinya garis, maka dimulai dari kiri ke kanan. Seperti itu. Oke, dan juga yang harus kita pahami tadi adalah si vokal itu memiliki posisi tersendiri. Jadi di sini kita tulis konsonan oang sebagai pembantu vokal berdiri. Kemudian nanti si vokal ini akan kita gabung semuanya dalam satu konsonan ini hanya sebagai satu contoh saja. Supaya kita bisa melihat nanti di mana sajakah posisi vokal tersebut terhadap konsonan. Tapi kalau misalnya nanti dalam suatu penulisan yang sebenarnya konsonan hanya bisa membantu satu jenis vokal berdiri. Konsonan tidak bisa membantu lebih dari satu jenis vokal berdiri. Seperti itu. Oke, kita mulai dari kategori Sara A. Ingat, Sara artinya adalah vokal. Sara A, vokal A. Karena di sini ada kategori tanda bulatan, maka kita tulis dengan kategori tanda bulatan. Si vokal ini posisinya berada di belakang konsonan. Ini adalah vokal pendeknya. A. Kalau misalnya kalian melihat kategori yang penulisan vokalnya hanya satu, romanisasinya hanya satu, ini menunjukkan bahwa vokal tersebut adalah vokal pendek.
Tapi kalau misalnya peromanisasian vokalnya ini ada dua, artinya vokalnya tersebut adalah vokal panjang. Oke, tadi kita bahas adalah vokal pendek, yaitu sara A. Kemudian berikutnya kita akan bahas vokal panjangnya, yaitu adalah sara A. A. Karena kategori penulisannya ini di belakang konsonan dan juga dia penulisannya bentuknya garis, maka dari kiri ke kanan. Bacanya adalah sara A. Posisinya sama-sama berada di belakang konsonan. Kemudian kita punya vokal lagi yang berada di belakang konsonan. Kita bilangnya adalah sara O. O. Nah, walaupun bentukannya mirip dengan kategori oang, tapi bentuk ini bukanlah oang. Dia di sini bertindak sebagai kategori vokal. Dan posisinya itu berada di belakang konsonan. Nah, inilah beberapa kategori vokal dasar. Inilah beberapa kategori vokal dasar yang mana vokal dasar tersebut diletakkan di belakang konsonan. Vokal dasar tersebut diletakkan di belakang konsonan. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, untuk beberapa kategori vokal yang diposisikan berada di depan konsonan. Yang pertama, kita punya sara E. Sara E. Karena di sini ada kategori tanda buletan di bawah, maka kita mulai dari tanda buletan tersebut. Untuk kategori penulisan, kita tarik ke atas. Ini kita sebutnya adalah sara E. Kalau misalnya bentuk penulisannya ada dua di depan, kita sebutnya sara E. Jadi yang pertama, sara E, lidah kita berada di belakang gigi, tidak perlu ditekan ke bawah. Sedangkan si sara E, penyebutan kedua, lidah kita agak dikeluarin sedikit dari gigi, kemudian agak ditekan ke bawah dasar mulut kita. Untuk si sara E, seperti itu. Nah, ini adalah untuk si sara E tadi. Kemudian selanjutnya, ada juga kategori vokal yang berada di depan konsonan, yaitu adalah sara O. O. Nah, apa sih bedanya sara O yang bentukan kayak oang dan juga sara O yang ini? Kalau misalnya sara O yang ini, kategori penulisannya itu dimulai dari bawah, kemudian kita buat seperti ini. Dan bunyi pembacaan O yang ini itu adalah sara O yang bulat. Ya, jadi mulut kita itu membentuk bunyi O-nya itu adalah diucapkan secara bulat. Kemudian yang O ini tidak terlalu bulat. Bacanya O, sara O, sara O. Seperti itu saja. Nah, berikutnya kita memiliki vokal yang posisinya berada di atas konsonan. Yang pertama adalah sara I. Kategorinya sebagai kategori vokal pendek. Sara I. Kategorinya adalah sebagai kategori vokal pendek. Untuk penulisannya, kita tulisnya di atas konsonan. Nah, untuk vokal I ini sedikit, penulisannya sedikit spesial gitu ya. Kenapa? Karena kita mulainya dari kanan, kemudian tarik ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan. Kalau misalnya I pendek, cukup tulis seperti ini. Tapi kalau misalnya dia I panjang, itu ada penambahan tanda garis. Jadi kalau misalnya garis, artinya adalah sara I. Kalau I pendek, sara I. Kalau I panjang, sara I. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya di atasnya itu ada dua tanda garis, artinya itu adalah sara E. Sara E. Kalau misalnya di atasnya ada dua tanda garis, artinya itu adalah sara E. Kemudian kalau misalnya di atasnya itu adalah tanda buletan, nah itu masuknya jadi sara E. Vokalnya vokal pendek. Sara E. Seperti itu. Nah, itu untuk vokal yang posisinya berada di atas konsonan. Kemudian untuk vokal yang berada di bawah konsonan itu ada dua kategori. Yang pertama adalah sara U. Kita baca dengan bunyi U pendek. Penulisannya kalau kita perbesar seperti ini. Vokal U pendek ya. Penulisannya vokal U pendek. Ini dibaca dengan sara U atau bunyi U. Kemudian kalau misalnya vokal panjangnya tinggal kita tambah aja di bawahnya seperti bobaimai. Nah ini jadinya adalah vokal panjang.
kita bacanya sarau, sarau, seperti itu. Nah, itulah kategori vokal dasar dalam bahasa Thailand, yang mana pembacaannya kita bisa baca saraa, saraa, sarai, sarai, sarau, sarau, sarae, 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 sarao, dan juga sarao, seperti itu. Nah, itulah untuk kategori vokal dasar di dalam bahasa Thailand. Nah, vokal dasar ini yang penting kita pahami, karena nanti ada jenis vokal gabungan yang juga kita bahas hari ini. Nah, itu diambil dari kategori vokal dasar ini. Jadi, yang penting kita paham dulu vokal dasar itu apa saja, bentukannya gimana, dan juga bagaimana untuk kategori pembacaannya, ataupun bunyinya. Nah, kemudian kita masuk kepada kategori vokal gabungan. Untuk kategori vokal gabungan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kategori vokal ini adalah penggabungan dari kategori vokal dasar yang menciptakan bunyi vokal baru. Di sini saya tambah aja sebagai kategori pembantu vokalnya berdiri adalah konsonan kokai, agar dia bisa menciptakan bunyi. Kemudian yang pertama, kalau misalnya kita lihat ada penggabungan sara E dan juga sara A panjang, ini jangan kita bacanya EA gitu. Ya, jangan EA gitu. Tapi kita bacanya dengan saraau, saraau. Jadi dibacanya dengan bunyi au panjang. Karena kategorinya adalah vokal au, saraau, vokal au panjang. Seperti itu. Jadi jangan kita bacanya K E A seperti itu. Jangan kita bacanya K E A atau K ya something like that. Apalagi kalau misalnya kita bacanya ini si E, kita bacanya E K. Kokai kan dibaca dengan bunyi K. Apalagi kita bacanya E K. Salah ya. Karena ini si vokal E-nya itu tidak berdiri sendiri. Dia di sini bergabung dengan si sara A, si kokai dan juga si sara A, sehingga bacanya jadi saraau. Tapi kalau misalnya kita memang mau membuat vokal E ini menjadi tunggal, satu suku kata, maka apa yang dilakukan? Maka ditambahlah konsonan pembantu, yaitu adalah si oang. Oang, tambah sara E, menghasilkan bunyi E, kokai sara A, menghasilkan bunyi K. Eka, seperti itu. Nah, maka bisalah kita baca dengan kata Eka. Tapi kalau misalnya si sara E-nya berada di depan si kokai, kemudian ditambah dengan sara A, ini adalah satu jenis vokal, yaitu adalah si sara au. Maka kokai, sara au, kita bacanya jadi kata kau, kau, seperti itu. Kita bacanya jadi kata kau, seperti itu. Nah, itu untuk kategori vokal panjangnya. Kemudian kalau misalnya ada penambahan sara A pendek di sini, itu menunjukkan dia vokal pendek. Ya, dan pembacaan yang menghasilkan bunyi yang dihasilkannya adalah sara o, bunyi o, kokai sara o, ko, bacanya kita jadi dengan kata ko, seperti itu. Oke, jadi untuk kategori vokal gabungan ini, kalau misalnya kalian ketemu ada penambahan sara A pendek di belakangnya, menunjukkan bahwa itu adalah vokal pendeknya. Oke. Kalau misalnya seperti ini tadi kita sebutnya dengan sara o, kokai, sara o, ko. Kalau misalnya dia hanya terdiri dari sara E panjang dan juga tambah A pendek, ini menunjukkan bahwa kategorinya adalah vokal pendek. Kalau misalnya tadi seperti ini dia adalah vokal panjang, tapi kalau misalnya ada penambahan sara A pendek di belakangnya, artinya ini adalah vokal pendek. Kokai, sara E, ke, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kalau misalnya kita ketemukan yang seperti ini aja, artinya itu kan vokal panjang sara E. Tapi kalau misalnya hanya ada yang dua di depan, kemudian ada penambahan sara A pendek, menunjukkan bahwa kategori tersebut adalah vokal pendek. Kalau vokal panjangnya adalah sara E. Kalau misalnya vokal pendeknya sara E, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita juga punya yang namanya adalah sara iya. Di sini, sara iya itu adalah penggabungan dari vokal sara E tambah sara I, kemudian yoyak. Pada konteks ini, yoyak bukanlah berfungsi sebagai konsonan, melainkan dia bagian dari sara iya itu sendiri. Jadi, kokai, sara iya. Pembacaannya bisa kita baca dengan kata kia, seperti itu.
Kemudian, kalau misalnya dia ada penambahan vokal A pendek di belakangnya, menunjukkan bahwa kategori vokal tersebut merupakan vokal pendek. Kokai, secara iya, kia, kia. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut kepada kategori berikutnya. Nah, untuk kategori berikutnya adalah secara O. Tadi di vokal dasar kita ketemu yang namanya secara O yang seperti ini di depan konsonan. Kalau misalnya hanya seperti ini, dia kita masukkan ke dalam kategori vokal panjang. Akan tetapi, kalau misalnya ada penambahan secara A pendek di belakangnya, dia menjadi vokal pendek. Dari secara O menjadi secara O. O. Kokai, secara O. Ko. Ko. Kemudian kategori vokal berikutnya adalah secara ega. Untuk kategori secara ega ini adalah penggabungan dari si secara E biasa, kemudian ditambah dengan si secara E, kemudian ditambah dengan seperti oang. Nah, ini untuk kategori secara ega. Kokai, secara ega, kea, kea, seperti itu. Kemudian apabila ada penambahan vokal A pendek di sini, dia menjadi vokal pendek. Kokai, secara ega, kea, kea. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita memiliki yang namanya secara ua. Yang mana bentuk secara ua ini adalah penambahan dari penulisan seperti A pendek tapi cuma ada satu dan posisinya di atas. Ini kita sebut dengan namanya lah maihnekat. Ya, maihnekat. Kemudian ditambah kategori konsonan wowen. Wowen di sini bukanlah bertindak sebagai konsonan yang harus dibaca dengan bunyi W, tapi dia adalah satu kesatuan dengan si tanda maihnekat tadi untuk membentuk jenis vokal baru yang kita sebut dengan yang namanya secara ua. Kokai, secara ua. Maka untuk kategori pembacaannya, kita bisa baca dengan kata kuah, kuah, seperti itu. Dan kalau misalnya dia ditambah dengan secara A pendek, artinya di sini menunjukkan vokal pendek. Kokai, secara ua, kuah, kuah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut kepada kategori berikutnya. Masih dengan kategori vokal gabungan. Berikutnya di sini kita punya secara E. Pembacaannya ini sama ya. Yang secara E panjang dan juga yang secara E panjang ini sama. Ini sama juga pembacaannya kayak secara E panjang yang ini. Oke. Nah, untuk kategorinya ini kita bisa lihat ada penambahan vokal E di depan kemudian oang. Nah, ini kita sebutnya secara E. Kokai, secara E. Ke. Untuk kategori vokal panjangnya. Nah, kalau misalnya kategori vokal pendeknya itu seperti biasa, tinggal kita tambah si secara A pendek. Maka dia akan menjadi vokal pendek. Kokai, secara E, ke. Oke. Kemudian juga untuk kategori berikutnya, ini bunyinya sama ya, masih dengan kategori secara E. Yang mana hanya ditambah posisi si vokal E ini saja yang berada di atas konsonan. Kokai, secara E, ke. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini ada yang tambah vokal A pendeknya, tapi sepertinya ini sudah tidak digunakan lagi. Oke, jadi itu untuk kategori vokal gabungan. Dan juga kita harus ingat bahwa vokal gabungan ini walaupun dia terdiri dari banyaknya vokal, ya, tapi itu mereka dikategorikan sebagai kategori satu jenis vokal. Satu jenis vokal. Oke, kemudian kita lanjut kepada jenis vokal berikutnya. Untuk kategori jenis vokal berikutnya, di sini kita punya yang namanya vokal tambahan. Untuk jenis vokal berikutnya, kita punya yang namanya vokal tambahan. Yang pertama, kita punya yang namanya secara am. Secara am ini adalah penggabungan tanda bulatan di atas, kemudian ditambah dengan secara A panjang. Kalau misalnya kalian ketemu dengan secara A panjang di belakang, kemudian ditambah dengan bulatan di atas, itu jangan dibaca dengan bunyi A gitu. Itu adalah secara am. Sebagai contoh, nonu secara am, bacanya adalah nam. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang di sini adalah si secara ai memelai dan juga ai memuan. Kedua kategori secara ai ini sama bunyinya, sama-sama dibaca dengan bunyi ai. Dan juga posisinya sama-sama berada di depan konsonan. Pertama, momak secara ai, kita baca dengan kata mai. Kemudian selanjutnya juga ada cocang tambah secara ai. Kita bacanya juga dengan kata cai. Jadi bunyinya adalah beda. Bunyinya adalah sama maksud saya. Cuma penulisannya saja yang berbeda. Oke,
Nah, ketiga kategori vokal tambahan ini masuk ke dalam kategori vokal yang spesial dan dia tidak memiliki kategori panjang atau pendek dalam sebuah pembacaan. Jadi kita baca seperti biasa saja. Akan tetapi, ketika di dalam penentuan nada baca nantinya, ketiga kategori vokal ini masuk ke dalam kategori vokal panjang dalam penentuan nada. Kemudian selanjutnya kita masih punya dua kategori vokal yang dimasukkan ke dalam kategori vokal tambahan. Yang pertama adalah secara re seperti itu. Untuk bentuk penulisannya ini seperti konsonan totung dari konsonan kelas tinggi tapi kakinya lebih panjang. Nah, ini kita sebutnya dengan kata sarare atau vokal re. Kalau misalnya vokal panjangnya ada kayak penambahan suara A panjang tapi kakinya lebih panjang. Ini vokal panjangnya sarare seperti itu. Masing-masing vokal di vokal tambahan ini memiliki keistimewaan sendiri. Kalau misalnya 3 vokal sebelumnya bisa dikategorikan sebagai kategori vokal panjang, sedangkan si sarare dan juga sarare ini adalah satu-satunya vokal di dalam bahasa Thailand yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu memerlukan konsonan sebagai pembantunya. Jadi sama kayak vokal kita, bahasa Indonesia. Kapan kita perlukan ya kita tulis, tidak perlu melihat konsonannya apa dulu gitu ya. Jadi si sarare dan juga sarare inilah bisa berdiri tanpa ada bantuannya konsonan. Seperti itu. Nah, itulah dia untuk kategori vokal secara keseluruhan di dalam bahasa Thailand. Di sini dia katakan kembali, vokal dalam bahasa Thailand memiliki posisi tersendiri terhadap suatu konsonan. Benar, sesuai yang kita jelaskan di awal tadi. Ada vokal yang ditulisnya di depan, belakang, atas, bawah, ataupun di antara konsonan. Setiap vokal harus diletakkan sesuai dengan posisinya terhadap konsonan. Dan vokal dalam bahasa Thailand tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya konsonan. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian yang perlu kita pahami lagi bahwa satu vokal hanya bisa membantu satu konsonan maksud saya, satu konsonan hanya bisa membantu satu jenis vokal berdiri. Misalnya, kalau kita punya konsonan kokwai, misalnya di sini. Kalau misalnya konsonan kokwai kita udah membantu secara A dari vokal dasar berdiri A panjang, itu tidak bisa lagi kita tambah dengan penambahan secara I gitu. Kenapa? Karena di sini kategorinya jadinya adalah 2 vokal. Satu konsonan hanya bisa membantu satu jenis vokal berdiri, bukan 2 jenis vokal. Tapi beda ya dengan kategorinya adalah si vokal gabungan. Kalau misalnya vokal gabungan, walaupun dia terdiri dari beberapa bentuk vokal, tapi itu kan sudah dikategorikan sebagai satu jenis vokal. Ya, jadi kalau misalnya vokal gabungan itu hitungannya satu jenis vokal. Jadi dia bisa satu vokal bisa membantu satu jenis vokal gabungan itu berdiri. Hokwai, sara iya, kia. Beda kalau misalnya kita buatnya adalah vokal dasar karena vokal dasar itu udah dibeda-bedakan satu jenis vokal gitu. Tapi kalau misalnya vokal gabungan itu digabung sudah menjadi satu kesatuan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian untuk pembacaan penulisan dalam bahasa Thailand itu kita tidak bisa menentukan dia dibacanya dari mana. Maksudnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada ketentuan dari kiri ke kanan dalam pembacaan. Tetapi dalam bahasa Thailand, sometimes dia bisa kita bacanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tergantung dengan posisi vokal terhadap konsonan. Kenapa? Karena untuk kategori pembacaan dalam bahasa Thailand, yang kita baca itu adalah konsonan dulu, baru vokal. Dimanapun posisi vokal terhadap konsonan, yang dibaca terlebih dahulu adalah konsonan. Jadi kalau misalnya dia diikuti dengan vokal I seperti ini, vokal I itu kan berada di atas konsonan. Jadi vokal I berada di atas konsonan, kita bacanya konsonan dulu. Konsonannya adalah moma, artinya untuk kategori urutan pembacaannya adalah dari bawah ke atas. Dari konsonannya dulu, kemudian diikuti dengan si vokalnya yang berada di atas. Kemudian kalau misalnya nanti dia vokal U ini kan berada di bawah konsonan. Artinya aturan pembacaannya adalah dari atas ke bawah. Karena berakhir di bawah konsonannya. Vokalnya maksud saya. Begitu pula kalau misalnya posisinya ada di belakang konsonan, di depan konsonan. Jadi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi di dalam bahasa Thailand untuk membaca penulisan itu konsonan dulu yang dibaca,
barulah vokalnya. Itu makanya ketika kita ingin membentuk bunyi vokal tunggal, kita tidak boleh menggunakan konsonan yang memiliki bunyi, karena nanti akan menghasilkan bunyi konsonan tambah si vokal tersebut. Itu makanya untuk membentuk vokal tunggal, kita memerlukan si konsonan oang, si silent konsonan, agar vokal tersebut menjadi bunyi vokal tunggal. Seperti itu. Nah, itu harus kita pahami. Oke, seperti yang kita bahas tadi, vokal bahasa Thailand memiliki beberapa sifat, yaitu dia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya konsonan, vokal terbagi jadi vokal panjang dan juga vokal pendek, serta vokal memiliki posisi tersendiri terhadap konsonan. Untuk membentuk bunyi vokal tunggal, perlu penambahan oang sebagai pembantu vokal berdiri. Untuk memahami bahasa Thailand, pahami terlebih dahulu vokalnya. Silakan mulai mempelajari untuk vokal tersebut. Pelajari dulu bentuknya seperti apa, kemudian bunyi vokal tersebut menghasilkan bunyi apa. Kemudian harus kita pahami perbedaan panjang dan juga pendeknya suatu vokal, karena sangat berpengaruh sekali dalam pengucapan dan juga penentuan nada. Panjang pendeknya suatu tanda vokal itu menjadi salah satu aturan penentuan nada dalam bahasa Thailand. Makanya sangat penting sekali kita memahami kategori tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini dia katakan, seperti yang saya jelaskan juga, untuk membaca penulisan aksara dalam bahasa Thailand, kita tidak perlu menggabungkan kita perlu menggabungkan pembacaan bunyi konsonan dan juga vokal. Untuk membaca aksara Thailand, yang dibaca terlebih dahulu adalah konsonannya. Kemudian barulah diikuti dengan vokal yang menempel pada konsonan tersebut. Tidak berpengaruh vokal tersebut adanya di mananya konsonan. Tetap yang kita baca konsonan dulu, barulah kemudian vokal. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya kategori si konsonan kokai, ditambah dengan si sara A. Kokai, kita baca dengan bunyi ke. Sara A, kita baca dengan bunyi A. Di sini kenapa kita gunakan oang untuk membantu vokalnya berdiri? Karena di sini masih vokal tunggal. Ketika kita ingin menggabungkan penulisannya, maka kita masukkanlah si kokai sebagai pembantu vokalnya berdiri. Oke, maka penulisan dari penggabungan tersebut adalah seperti ini. Kokai, sara A, ka, ka. Oke, jadi untuk pembacanya adalah ka. Karena si vokal A posisinya berada di belakang konsonan, maka kita tulislah dia berada di belakang konsonan si kokai. Jadi penulisannya adalah seperti ini dan dibaca dengan kata ka. Kemudian contoh berikutnya kita punya kategori kokai sara E. Ya, seperti biasa karena I-nya tunggal maka ditambah oang. Ketika dia dimasukkan konsonan kokai, maka kokai sara I. Penulisannya seperti ini. Vokal I berada di atas konsonan, maka kokai sara I. Penulisannya kokai, kemudian di atasnya adalah konsonan sara I. Maka pembacaannya kokai sara I. Oke. Kemudian berikutnya ada kategori konsonan moma tambah si sara iya. Moma tambah kategori sara iya. Nah, untuk kategori pembacaannya M ya, karena di sini adalah vokal tunggal, maka tidak ada konsonan. Tapi kalau misalnya kita mau masukkan si momanya, maka di sini ditambah konsonan. Maka penulisannya jadi seperti ini. Vokal yang posisinya di depan, tetap kita tuliskan di depan. Vokal yang posisinya di atas, tetap kita tuliskan di atas. Dan juga vokal yang posisinya di belakang, kita tetap tulis di belakang. Moma, sara iya. Jadi pembacaannya adalah mia. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, di sini kita punya kategori konsonan dodek ditambah dengan sara ai. Dodek ditambah dengan sara ai. Nah, konsonan dodek ditulis seperti biasa, dibaca dengan bunyi D. Kemudian sara ai. Karena posisi sara ai berada di depan konsonan, maka tulislah di depan. Jangan kita tulis di belakang seperti ini, gitu. Ya, walaupun yang dibaca D dulu baru ai, jangan penulisannya seperti ini. Jangan kita tulisnya seperti ini. Kenapa? Karena posisi vokal tersebut berada di depan konsonan. Maka kita tulisnya di depan konsonan maksud saya. Jadi pembacaannya seperti ini. Dodek, sara ai, dai, dai, dodek, sara ai, seperti itu. Dai. Oke? Nah, jadi untuk kategori tersebut kita bisa sesuaikan. Kemudian berikutnya di sini bisa kita lihat kalau misalnya dia ditulisnya walaupun si sara ai-nya itu berada di depan konsonan, jangan kita baca ai dulu baru si konsonan D-nya. Jangan kita baca ai dulu baru konsonan D-nya.
Kenapa? Karena kategori ini dibaca konsonan dulu. Konsonan dulu, barulah si suara I. Konsonan dulu, barulah si suara I. Seperti itu. Oke, jadi D tambah I. Dai, dai. Nah, itu dia untuk kategori vokal di dalam bahasa Thailand. Itu dia untuk kategori vokal dalam bahasa Thailand. Oke, jadi semua aturan kategori vokal itu sudah kita bahas ya, sudah kita pelajari. Oke, vokal dan juga konsonan sudah kita bahas, jadi saya rasa kalian sudah paham. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, silahkan sebentar. Oke, silahkan yang pertama adalah Disha Nabila. Ada pertanyaan, Disha? Disha? Sebelumnya aku mau minta maaf, Pi. Cuman aku mau tanya itu yang sara iya, itu yang panjang I atau A-nya? Sara iya, yang panjang adalah di bagian iya. 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 Sara iya, seperti itu. Terus ada lagi. Tadi kan aku ngelihat di vokal itu kan dia ada dua. Di aksara dasar vokal dasar sama vokal gabungan. Ya. Nah, itu bedanya apa ya, Pi, kira-kira? Oke, tadi saya sudah jelaskan, Disha. Kamu baru bergabung? Sara itu kan di vokal dasar juga ada. Ya. Tapi bedanya dia nggak ada oangnya itu. Nah, itu kira-kira dia bedanya di mana? Oke, jadi tadi kamu bergabung di menit berapa? Disha, kalau saya boleh tahu? Dari tadi sih, Pi, cuman agak bingung aja gitu. Oke, ya mungkin tadi saya menjelaskannya terlalu cepat ya. Oke, tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk kategori yang ini dan yang ini itu pembacaannya sama dengan yang ini gitu. Sama pembacaan dengan ini. Mohon maaf. Ya? Mohon maaf, Pi, yang di vokal dasar. Vokal dasar sama yang vokal gabungan. Oke, yang mana kamu maksud? Yang ini, yang itu, yang kan ada oang, terus dia ada kayak sarai tapi antenanya dua. Ya, yang ini. Oke. Kemudian? Nah, itu. Sama yang vokal di vokal gabungan. Tapi dia bedanya bentuknya sama kayak gitu, cuman belakangnya ada oangnya. Yang ini, oke, saya paham. Yang ini ya? Oke, iya. Oke, ya. Kalau misalnya kalian belajar bahasa Thailand di Indonesia, mungkin kalian tidak akan menemukan kategori ini gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini mereka menganut yang namanya penghilangan kategori si oang apabila dia diikuti dengan kategori final konsonan, seperti penulisan pada kata lem. Tapi kalau misalnya kalian belajar melakukan atau ketika seperti ini ya, ketika mungkin kalian belajarnya di Indonesia, itu kalian nggak akan diajarin yang namanya bentuk yang le seperti ini. Nah, ketika dia dimasuki dengan final konsonan, terjadi yang namanya perubahan bentuk vokal. Perubahan bentuk vokal itu adalah menghilangnya si oang tersebut, sehingga menyisakan dua kategori ini. Sehingga di Indonesia itu biasanya mereka tidak membahas lagi yang menggunakan oang ini. Karena biasanya juga itu selalu diikuti dengan final konsonan. Seperti itu. Itu makanya kamu tidak menemukan ini mungkin kalau misalnya di kelas lain. Nah, jadi kalau misalnya sejatinya di dalam bahasa Thailand itu ada vokal ini. Kalau misalnya kamu belajar mungkin dengan orang Thailand atau misalnya kamu belajar bahasa Thailand di Thailand kecil dengan buku panduan bahasa Thailand, kamu pasti menemukan kategori vokal ini. Memang bunyinya sama, karena mereka dasarnya nanti akan terjadi perubahan bentuk ketika bertemu dengan final konsonan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaannya apa, perbedaannya mungkin yang satu tidak ada oangnya, yang satu ada oangnya. Kalau misalnya kamu tanyakan persamaannya, ya semuanya sama. Ini nanti perubahan yang terjadi yang dengan menghilangnya si oang ini adalah terjadinya ketika dia bertemu dengan final konsonan, seperti itu. Konsep bahasa kita seperti itu. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Udah, Pi. Aku mau mastiin sebelumnya berarti apa sih namanya?
bentuk aslinya si Sarah itu yang kayak gini, tapi ketika dia ada final konsonan, dia ketemu sama final konsonan, berarti oangnya dia bakal hilang. Iya, bener banget. Kalau misalnya kamu tulisnya itu pasti penulisannya adalah seperti ini, ya, ditambah dengan oangnya yang di belakang. Untuk kategori ya, apapun itu. Tapi kalau misalnya kamu tambah final konsonannya, barulah ininya dihilangin. Kemudian dia diikuti dengan final konsonan aja, yang tersisa adalah bentuk yang di atasnya. Seperti itu, oke? Oke, khobkun khapi. Oke, selanjutnya adalah Riesta Chania. Ada pertanyaan? Oke, gimana? Oke, kalau gitu kita lanjut. Ya, Ya, silakan Oh. pertanyaan. tadi ke-mute, mohon maaf. Mau tanya yang tadi kan Sarai, kan ada 2, terus katanya pengucapannya sama. Nah, cara untuk membedakan penggunaannya itu gimana? Apakah misalkan Sarai yang satunya pakai konsonan kelas rendah, terus yang satunya konsonan kelas tinggi, apa gimana? Terima kasih. Oke, baiklah. Oke ya, si Sarah A ini yang 2 kategori ini memang sama gitu, memang sama. Lalu bagaimana untuk kategori pembedaannya? Tidak ada cara pembedaannya yang pasti gitu ya. Kita harus menghafal yang namanya kata, suku katanya, kemudian dia menggunakan Sarah A yang mana gitu. Aimemlai atau misalnya Aimemuan gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus hafal dulu kata tersebut dia terdiri dari konsonan dan juga vokal apa saja. Seperti di dalam bahasa Indonesia ada kata mulai. Kata mulai itu terdiri dari yang namanya konsonan M, U, L, A, I gitu. Jadi pakainya adalah I. Jadi kita harus hafal bahwa penulisannya pakai I di akhir, bukan Y. Kalau misalnya kita tambah dengan kata Y, bunyinya sama saja, tapi secara aturan penulisan itu salah. Dan juga tidak ada aturan yang mengatakan bahwa setelah vokal A harus I, tidak ada. Tapi kita harus hafal bahwa kata ini menggunakan konsonan dan juga vokal ini. Intinya adalah seperti itu. Oke, bisa difahami atau ada pertanyaan lain? Bisa, makasih. Ya, sama-sama. Oke, terakhir, Fame, ada pertanyaan? Silahkan. Iya, Pi. Gini, dari vokal tambahan tadi, ada vokal yang namanya itu Aimai Melai sama Aimai Muan. 2 vokal ini itu termasuk satu kesatuan atau berbeda secara mutlak, gitu, Pi? Oke, apakah termasuk satu kesatuan? Gimana ya jawabnya? Ini sudah jelas berbeda. Maksud satu kesatuan itu apa? Kalau misalnya ditanyakan satu jenis, ya satu jenis. Mereka masuk ke dalam kategori satu kesatuan, artinya bisa saling menggantikan. Mereka tidak bisa saling menggantikan. Mereka bukan satu kesatuan seperti itu. Oh, itu. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, kalau gitu untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Walaupun kalian masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Atau kalian masih bisa tulis pertanyaan kalian, diskusi di kelas pembelajaran kita. Diskusi di kelas pembelajaran kita di grup HBT Club nanti akan dibantu oleh tim admin kita untuk menjawab dari setiap pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian memang ingin interaksi langsung, mungkin kita akan lanjut di pertemuan kelas kita berikutnya. Oke, mungkin setelah kelas ini atau beberapa saat lagi saya akan share yang namanya link absensi. Jadi silakan diisi link absensinya seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini karena kita akan lanjut kepada kelas speaking. Kalau misalnya kalian ambil 2 kelas basic dan speaking, kita akan ketemu lagi. Oke, kalau gitu untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Khawkun khaf.